Marsh is not swamp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku masih di channel Tukang Usaha, channel yang membahas alur cerita film dari ujung barat sampai ke pulau yang tak terjamah. Love Tale. Bagaimana kabarnya? Masih scroll TikTok berharap ada penampakan gunung kembar tak berbobot? Atau masih berhayal jadi Ariel Noah yang dikagumi cewek-cewek seksoid? Oke, kali ini aku akan membahas sebuah film misteri yang berjudul Where the Crawdad Sings. Film ini akan berfokus kepada seorang gadis cantik bernama Kia yang hidup sebatang kara di sebuah rawa gak pakai rontek. Hingga akhirnya ditemukan sosok mayat yang tergeletak di pinggir rawa, dan kebetulan tempatnya dekat dengan kediaman si Kia ini. Bagaimana ceritanya? Benarkah gadis bernama Kia ini ada hubungannya dengan mayat itu? Sebelum kita masuk ke dalam alur filmnya, tak lupa dan tak bosan dan tak lelah dan tak menyerah dan tak putus asa untuk meminta netizen yang budiman bagi siapa saja yang suka dengan video ini agar menekan tombol subrek dan nyalakan loncengnya, lalu like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya si aku terus semangat untuk membuat video-video lainnya, dan yang paling penting supaya si aku bisa beli udut. Terima kasih. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan dua sheriff yang baru saja turun dari mobilnya untuk memeriksa mayat yang ditemukan oleh para bocil FF. Lalu kedua sheriff itu naik ke menara tua berkarat tepat di pinggir mayat itu. Ternyata mayat itu terjatuh di atas menara setinggi 62 kaki. Scene pun berpindah memperlihatkan kedua sheriff itu berada di dalam sebuah bar, dan pada saat itu orang yang ada di sana membicarakan soal hubungan gadis rawa dan orang yang bernama Cheese, mayat yang ditemukan di rawa sebelumnya. Keesokan harinya, pagi hari, kedua sheriff itu mengunjungi sebuah rumah kumuh milik gadis cantik bernama Kia yang berada di rawa tersebut. Setelah memeriksa rumah itu dan tidak menemukan pemiliknya, lantas membuat sheriff itu mengadakan pencarian dengan menggunakan perahu di rawa itu. Dan benar saja, Kia sedang ada di perahunya, dan ketika ia melihat sheriff di sana, ia langsung tancap gas dan berniat kabur. Singkat cerita, Kia pun tertangkap, lalu ia dibawa menggunakan mobil untuk dijebloskan ke dalam penjara. Tidak lama dari itu, datanglah seorang kakek tua bernama Tom. Ia berniat menawarkan diri untuk menjadi pengacara dan membela Kia atas tuduhan pembunuhannya itu. Scene pun berpindah memperlihatkan Kia kecil yang sedang bermain di halaman rumahnya bersama keluarganya. Pada saat itu, Kia terlihat sangat bahagia. That's my special girl. Lalu keesokan harinya, terlihat seorang bocil bernama Tate yang datang untuk mengajaknya bermain. Lalu tiba-tiba datang ayahnya Kia yang marah melihat anak-anaknya bermain dengan perahu miliknya. Setelah kejadian itu, satu persatu keluarganya Kia kabur meninggalkan rumah itu dengan alasan sudah tidak kuat menghadapi ayahnya yang temperamental dan tak jarang memukul dan menyiksa mereka termasuk ibunya. Everybody else was quick to get out, same way. Murph was the first to leave. A few months later, Mandy and Miss, then finally, Jody. Singkat cerita, setelah ibu dan kakak-kakaknya kabur meninggalkan rumah, Kia pun terlihat memberikan sebuah minuman kepada ayahnya dan mengatakan, I'm hungry. Setelah mendapatkan beberapa ikan di rawa, ayahnya dan Kia mengunjungi sebuah toko yang dimiliki orang bernama Jumpin dan istrinya yang bernama Mabel. Dan pada saat itu, Mabel merasa kasihan melihat Kia yang berpenampilan caludi. I ain't seen her in a while. Scene pun berpindah memperlihatkan Kia yang sedang berada di sebuah sekolah, dan ternyata selama ini Kia tidak pernah sekolah, terlihat dengan ketidakmampuannya untuk mengeja sebuah kata. G-O-D. Hal ini yang membuat Kia merasa trauma bertemu dengan orang asing, dan hal ini juga yang menjadikan alasan Kia bersembunyi ketika dua sheriff di awal scene berkunjung ke rumahnya, ditambah ayahnya yang selalu melarang anaknya untuk berhubungan dengan orang lain. Singkat cerita, setelah ayahnya menerima surat yang dikirim oleh istrinya yang kabur alias ibunya Kia, ia pun pergi meninggalkan Kia seorang diri di rawa itu. Dan setelah itu, Kia pun bertahan hidup dengan menjual kerang kepada Jumpin. Hal ini dia lakukan terus-menerus sampai ia dewasa. You tell y'all bad muscles. I got something. First degree of Chase Lawrence. Scene pun berpindah kembali memperlihatkan Kia yang sedang di dalam persidangan. Kia didakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Chase Lauren Andrew
dan terancam hukuman mati atau dipenjara seumur hidup. Namun pada saat itu Tom membela Kia dengan mengatakan bahwa untuk menuduh orang melakukan sebuah kejahatan harus dengan bukti yang kuat dan tidak bisa menuduh dengan alasan membenci orang yang tertuduh. Mengingat pada saat itu keluarga Kia termasuk Kia sendiri sangat dibenci dan diasingkan oleh penduduk di sana. Because it is easier to lay blame on an Setelah mendengar tuntutan di persidangan, Tom yang pada saat itu menjadi pengacaranya menganjurkan Kia untuk berpura-pura mengakui perbuatannya agar hukumannya bisa diringankan. Namun Kia menolaknya dan mengatakan, Milton, I won't say anything that implies guilt. Scene pun berpindah memperlihatkan Kia yang sudah tumbuh menjadi gadis cantik, dan ketika itu dia terlihat sedang akan pergi memancing. Namun tiba-tiba ia pun kabur melihat seorang laki-laki yang datang ke tempat ia akan memancing. Singkat cerita, keesokan harinya ia kembali pergi ke tempat memancing sebelumnya dan terkejut melihat sebuah bulu angsa berwarna putih yang sengaja ditinggalkan orang di sana. Hal itu pun terus berulang sampai beberapa hari sebelum Kia memergoki orang yang menyimpan barang-barang di sana. It's me, Tate. Ternyata laki-laki itu adalah Tate, teman semasa kecilnya. Setelah Tate menawarkan diri untuk mengajarkan Kia membaca dan menulis, Kia pun setuju. I could teach you to read. We went through the whole library 3 times a week, summer into fall. Read how plants and animals change over time. Lalu seiring berjalannya waktu, benih-benih asmara pun muncul di antara Tate dan Kia. Am I your girlfriend now? Do you want to be? Dan sampai pada hari ulang tahun Kia dan Tate pun memutuskan untuk bercocok tanam. Tengah kegiatan mereka itu, entah apa yang merasuki pikiran Tate. Tate pun menghentikan kegiatannya, padahal pada saat itu Kia sudah mulai merasakan bahwa kecebong-kecebong yang imut akan masuk ke dalam lubang kenikmatannya. I'm sorry. Singkat cerita, Tate pun mengabarkan kepada Kia bahwa dia akan pergi meninggalkan kota untuk melanjutkan sekolahnya ke jenjang lebih tinggi. Kai, stop! Sontak Kia pun merasa takut Tate akan meninggalkan dan terpincut ayam kampus di universitasnya. Kia pun lari meninggalkan Tate karena tidak mau orang yang ia sayangi meninggalkannya kembali, mengingat semua keluarganya yang dengan tega meninggalkan dia sedari kecil. Namun pada malam harinya Tate pun mendatangi Kia untuk meyakinkan Kia bahwa dia tidak akan pernah melupakan dan meninggalkannya dan berjanji akan kembali bulan depan tepat ketika merayakan 17 Agustusan. You're gonna forget about me. I'll be home in a month, I promise. Singkat cerita, setelah Kia menunggu selama sebulan, ia pun bersiap dengan pakaian dan dandanannya yang menor layaknya Princess si Ratu Tralalala menanti kedatangan laki-laki yang ia puja-puja pulang. Ia pun pergi ke tempat yang telah dijanjikan. Namun setelah menunggu seharian, Tate pun tak kunjung datang. Si aku udah nebak kaum Hawa pasti bilang gini, memang semua laki-laki itu sama, dasar bakuja. Scene pun berpindah kembali ke persidangan. Pada saat itu, Tom sedang berpidato untuk membela Kia yang menurutnya tidak bersalah. This shows here that low tide Pada saat itu, ia mengatakan bahwa pada malam kejadian, air di rawa itu mengalami pasang naik, sehingga menyebabkan jejak kaki yang terhapus, itu disebabkan oleh pasang naik air tersebut. Lalu sidik jari yang tidak ditemukan di pintu masuk menara disebabkan karena memang pintu menara itu sudah lama rusak, dan bahkan Sheriff sendiri yang mengirim surat kepada Dinas Kehutanan untuk segera memperbaiki menara tersebut. The absence of footprints does not by itself. Scene pun berpindah kembali menceritakan kejadian setelah 5 tahun lamanya Kia ditinggal pergi oleh si Tate. Pada saat itu, ia terlihat sedang menulis di pinggir pantai, dan pada saat itu pula terdapat seorang laki-laki yang sedang bermain di pantai itu juga. Singkat cerita, Tate pun datang ke toko milik Jumpin dan mengatakan bahwa di rumahnya ada orang yang sedang memotret rumahnya. Been taking pictures around my house. What do you think they want? Setelah urusannya selesai, ia pun pulang. Namun ketika ia hendak menaiki perahu miliknya, ia bertemu kembali dengan laki-laki yang ia temui di pantai. Dan ternyata laki-laki itu bernama Chase Lauren Andrew, orang yang ditemukan sudah tak bernyawa di rawa pada awal scene.
Pada saat itu ia menawarkan diri untuk membawakan barang miliknya dan mengajaknya untuk jalan-jalan bersamanya menggunakan perahu miliknya. Go for a picnic in my boat this Sunday. Here we are. Mr. Napier Singkat cerita, Kia pun mendatangi penjabat pembuat akta untuk menanyakan perihal kepemilikan rumah yang sedang ditempati pada saat itu. belongs to you. Looks like you gotta pay some back. Untungnya rumah yang ia tempati itu memang milik kakeknya dan diturunkan kepada ayahnya. Namun untuk mendapatkan sertifikat kepemilikan, ia harus membayar pajak sebesar $800. Sontak ia pun merasa kaget mendengar hal itu. $800 total. Setelah ia tiba di rumahnya, ia terfikir atas anjuran Tate untuk mengirim hasil tulisannya kepada sebuah penerbit untuk mendapatkan lebih banyak uang. I'm sending you the following pages. Singkat cerita, scene berpindah memperlihatkan Kia dan Cheese yang sedang berada di sebuah pantai. Ketika itu, Cheese sedang memainkan alat musik yang ditiup. Lalu, tiba-tiba si Bakuja Cheese nyosor begitu saja mencium dan ingin membedah buah yang dimiliki Kia. Sontak Kia pun marah dan pergi meninggalkan Cheese. Walk from here, it's too far. Can I make it up to you? Namun ketika itu Cheese meminta maaf dan akan menebus kesalahannya. Lalu ia mengajak Kia ke sebuah menara yang ada di rawa itu. Take me there. Oh, This is right here? Singkat cerita, Kia pun membawa Cheese ke rumahnya, meskipun ia sedikit terpaksa dan risih ketika si Cheese tiba di rumahnya. Lalu seiring berjalannya waktu, Kia dan Cheese pun menjalani hubungan dan sempat merencanakan pernikahan. What do you want with me? But I was no longer lonely. That seemed Is it okay if I kiss you? You know, now I've been promoted, I can get you a nice house where my... Dan tiba di mana momen yang menunjukkan Cheese dan Kia menginap di sebuah hotel, lalu mereka berdua membelah durian pada malam itu. It was a single shell. Lalu scene berpindah kembali ke dalam persidangan. Kali ini ibunya Cheese yang menjadi saksi dari penuntut untuk menjelaskan kesaksiannya. He never took it off. Whoever killed him. Pada saat itu ibunya mengatakan bahwa Kia dan Cheese memang pernah menjalani hubungan. Namun pada saat itu ibunya tidak merestui mereka. But he told me. Scene pun berpindah kembali menunjukkan Tate yang sudah kembali dari masa kuliahnya dan betapa hancur hatinya Tate melihat Kia yang sedang bermesraan dengan Cheese. The gas money. Tell me her eyes glow. Singkat waktu, Tate terlihat baru saja keluar dari toko Jampin dan mendengar Cheese bersama teman-temannya yang sedang membicarakan hal buruk tentang Kia. Sontak saja Tate tidak menerima hal itu. Come on, you're tough, right? Come on, let's do something. Hey, Kaya. Kai, I need to talk to you about Chase, okay? Chase. Chase's fiance. Namun istilah kata, setelah gelap terbitlah terang. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Kalian ingat kakak laki-lakinya Kia yang dulu kabur meninggalkan rumah? Ya, benar. Dia kembali ke rumah itu dengan menggunakan seragam militernya. Tak hanya itu, kabar baik pula datang dari sebuah surat dari penerbit yang mengatakan bahwa tulisannya sangat menarik dan bisa diproses selanjutnya. Singkat cerita, Kia sedang menggambar di pinggir pantai. Lalu tiba-tiba... How it turned out that you lie. Dengan birahinya yang tinggi, si Bakuja Cheese berniat memperkaos si Kia. Namun dengan jurus Kawabunshi no Jutsu milik Kia, ia pun balik menghajar si Bakuja Cheese. Lalu scene berpindah kembali kepada persidangan. Pada persidangan waktu itu, orang-orang terdekat Kia hadir untuk memberikan kesaksian dan dukungan kepada Kia, termasuk kakaknya, Jampin bersama istrinya Mabel dan mantan terindahnya Tate. Don't think a good lawyer ever puts their client on the stand. Singkat cerita lagi, Tom dan Kia sedang mengobrol di dalam sel. Pada saat itu, Tom menyarankan agar Kia bisa memberikan pembelaannya sendiri supaya orang lain tahu bahwa dia tidak mungkin melakukannya. Namun... I mean, they laughed at me. They left me. The reality is that she was an
Singkat cerita, persidangan pun kembali diadakan, dan pada saat itu jaksa penuntut dan jaksa pembela memberikan pembelaan terakhir mereka sebelum putusan dikeluarkan oleh hakim. The defendant is guilty of first degree. The reality is that she was reviled and shunned. Setelah menjalani persidangan yang panjang, Kia pun dinyatakan terbukti tidak bersalah dan bebas dari segala tuntutan. Disinilah momen haru yang bikin si aku Cirambayan. Mr. Foreman, is it correct that the jury has reached a verdict? Not guilty of first degree. Singkat cerita, Kia dan Tate pun kembali menjalankan hubungan yang sempat kandas, lalu melanjutkan ke jenjang pernikahan hingga akhirnya Kia menghembuskan napas terakhirnya tepat di atas perahu miliknya yang selalu menemani Kia melalui lika-liku perjuangan untuk bertahan hidup sendiri di dalam rawa. Perahu itulah saksi bisu atas perjuangan Kia semasa hidupnya. Singkat cerita, Tate tua pun terlihat sedang membereskan buku-buku karya Kia dan berniat menyumbangkannya ke sebuah perpustakaan dengan tujuan mendiang istrinya Kia bisa selalu hidup di dalam buku itu dan selalu dikenang sepanjang masa. Namun ketika membereskan buku-buku itu, kenyataan mengejutkan terungkap. Ternyata dalang dibalik pembunuhan si Cis ini memang Kia lah pelakunya. Hal ini terbukti ketika kalung yang sempat diberikan kepada si Cis ketika masih menjalani hubungan bersamanya ditemukan dan disembunyikan di dalam buku catatannya. Wow, dan film Where the Crawdads Sing pun berakhir. And that's where you will always find me. Ending yang sangat mewowkan. Si aku bingung mau ngomong apa soal film ini. Yang jelas film ini sangat mencampur adukan perasaan si aku yang tadinya merasa empati dan iba melihat semua yang dialami seorang Kia yang berjuang untuk bertahan hidup sendiri dari kecil di sebuah rawa yang jauh dari pemukiman lain, lalu dituduh melakukan pembunuhan dan dipertontonkan dengan akhir yang sangat mengejutkan ini. Mau merasa kasihan, dan memang si Kia pelaku pembunuhannya. Mau ngenes, dapat mula si Cis sendiri yang mengundang si Kia melakukan pembunuhan. Sudahlah, yang jelas kucing tetaplah kucing meskipun dikolongi emas. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah ingat untuk selalu mendengarkan orang yang benar-benar mencintai kita. Jangan sia-siakan, jangan kecewakan, dan jangan abaikan, karena mungkin orang itulah yang hanya peduli dan menerima kita apa adanya. Terakhir, jangan lupa untuk subrek dan nyalakan loncengnya supaya channel ini terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.